Halo, selamat bertemu kembali pada pelajaran fisika kelas 12. Kali ini kita akan mengulang atau mengingatkan kembali materi tentang listrik statis yang ada di bab 2. Ada beberapa contoh yang akan disajikan di pertemuan kali ini. Silakan diperhatikan dan dipahami baik-baik. Contoh yang pertama, perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. Terdapat 5 buah kapasitor seperti terlihat pada gambar, terhubung dengan sebuah sumber tegangan sebesar 4 volt, di mana C1, C2, dan C5 nilainya sama masing-masing 2 farad, dan C3 dan C4 nilainya sama masing-masing 1 farad. Ada 3 pertanyaan yang ditanyakan untuk soal ini. Yang pertama, tentukan besar kapasitor pengganti pada rangkaian. Yang kedua, tentukan besar muatan total pada rangkaian. Dan yang ketiga, tentukan besar energi yang tersimpan pada kapasitor. Untuk menjawab soal ini, kita yang pertama kali harus lakukan adalah melihat kapasitor C3 dan C4. Kita cari dulu kapasitor pengganti untuk C3 dan C4. Dari gambar terlihat C3 dan C4 terangkai secara paralel. Untuk itu, kita gunakan rumus rangkaian kapasitor paralel. Tinggal kita jumlahkan saja C3 dan C4. Kita peroleh hasilnya 2 farad. Kemudian, kita cari kapasitor total. Dari gambar terlihat C1, C2, lalu C34 dan C5 itu terangkai secara seri. Untuk itu kita gunakan rumus 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C34 tambah 1/C5. Kita masukkan angkanya, kita peroleh hasilnya nantinya kapasitor penggantinya sebesar setengah farad. Kemudian untuk mencari muatan totalnya, kita gunakan persamaan Q total sama dengan C total dikali V. Kita masukkan angkanya, C totalnya sebesar setengah dan V-nya sebesar 4. Kita kalikan, dapatlah hasilnya muatan total sebesar 2 kolom. Kemudian, energi yang tersimpan pada rangkaian kapasitor tersebut kita bisa cari dengan menggunakan persamaan W sama dengan setengah C total dikali V kuadrat. Kita masukkan angka atau data yang sudah ada. Kita peroleh hasilnya energi yang tersimpan sebesar 16 Joule. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah. Pada titik A terdapat muatan positif sebesar 4 kolom, terpisah dengan muatan negatif di titik B yang bernilai min 3 kolom, dengan jarak antara A dan B 2 meter. Kemudian ada sebuah titik di samping titik B yang jaraknya 1 meter. Pertanyaan pada soal ini adalah berapa besar kuat medan listrik pada titik C? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus meletakkan sebuah muatan uji di titik C. Dalam hal ini, muatan uji yang kita gunakan pada titik C adalah muatan positif. Sehingga kita bisa lihat interaksi antara muatan uji di titik C dengan A. Muatan uji di titik C positif dan muatan A juga positif. Artinya akan terjadi interaksi tolak-menolak. Sehingga pada titik C, kuat medan listrik yang dirasakan akibat pengaruh A menjauhi A. Kita namakan saja kuat medan listriknya sebagai EA. Kemudian kita bisa perhatikan interaksi antara muatan uji di titik C dengan muatan yang ada di titik B. Muatan uji di titik C positif dan muatan di titik B negatif. Akan ada interaksi tarik-menarik sehingga kuat medan yang dirasakan oleh titik C akibat pengaruh muatan B arahnya menuju ke B. Kita namakan saja kuat medan listriknya sebesar EB. Lalu kita cari nilai EA dengan menggunakan persamaan K sama dengan QA per RCA kuadrat. Kita masukkan data angka yang ada di soal.
kita dapatkan nilai EA sebesar 4 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Kemudian kita cari nilai kuat medan listrik EB dengan menggunakan persamaan K QB per RCB kuadrat. Kita masukkan data yang ada di soal, kita peroleh hasilnya 3 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Untuk mencari kuat medan listrik di titik C, kita tinggal resultankan. Dalam hal ini, kuat medan listrik EA arahnya ke kanan, kita anggap itu positif, dan kuat medan listrik EB arahnya ke kiri, kita anggap negatif, sehingga kita peroleh EA kurang EB, kita hitung nilainya, dapatlah 10 pangkat 9 Newton per kolom. Contoh soal yang ketiga. Bola konduktor memiliki jari-jari 5 cm dengan muatan total sebesar 20 mikrokolom yang tersebar merata. Tentukan kuat medan listrik dan potensial listrik pada masing-masing titik yang berjarak A. 2,5 cm dari pusat bola, B. 5 cm dari pusat bola, C. 10 cm dari pusat bola. Untuk menjawab soal ini, kita gambar dulu sebuah bola dan posisi-posisi yang ditanya oleh soal. Titik A jaraknya 2,5 cm dari pusat bola. Titik B jaraknya 5 cm dari pusat bola. Dalam hal ini titik B adalah jari-jari bola. Dan titik C jaraknya 10 cm dari pusat bola. Yang pertama kita akan cari adalah kuat medan listrik dan potensial listrik pada jarak 2,5 cm dari pusat bola. Dalam hal ini, kuat medan listriknya bernilai 0 dan potensial listrik yang dialami pada jarak 2,5 cm sebesar K per R. Kita masukkan angkanya, nilai K, Q dan R-nya kita peroleh hasil 3,6 kali 10 pangkat 6 volt. Lalu yang B, pada jarak 5 cm dari pusat bola, kuat medan listrik yang dirasakan sebesar E sama dengan K per R. Kita hitung nilainya, masukkan data yang ada, kita peroleh 7,2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan potensial yang dirasakan pada jarak 5 cm ini kita cari dengan menggunakan persamaan V sama dengan K per R. Kita masukkan angka yang ada, kita peroleh hasilnya 3,6 kali 10 pangkat 6 volt. Dan yang terakhir, kuat medan listrik yang dirasakan pada jarak 10 cm itu nilainya sebesar K per R kuadrat. Dalam hal ini R kecil lebih besar dari R. Kita masukkan angkanya, kita peroleh hasilnya, kalau kita hitung dapatlah 1,8 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan untuk potensial listrik yang dirasakan pada jarak 10 cm ini kita gunakan persamaan V sama dengan K per R. Kita masukkan data yang ada, kita hitung dapatlah potensial listriknya sebesar 1,8 kali 10 pangkat 6 volt. Contoh yang keempat. Gaya interaksi antara dua muatan titik pada jarak R sebesar F. Agar gaya interaksi antara muatan tersebut menjadi 4 farad, maka jarak antara dua muatan itu diubah menjadi. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama, F1-nya kita namakan saja sebagai F. F2-nya bernilai 4F. R1-nya bernilai R. Dan yang ditanya adalah R2. Kita gunakan rumus perbandingan F1 per F2 sama dengan K Q1 per R. Kita gunakan rumus perbandingan seperti yang terlihat pada. Kita gunakan rumus perbandingan F1 per F2 sama dengan K Q1 kali Q2 per R1 kuadrat per K kali Q1 kali Q2 per R2 kuadrat. Kita masukkan data yang ada berdasarkan data di soal, kita lakukan perhitungan, kita akan peroleh hasilnya sebesar R2-nya bernilai setengah R. Jadi jawabannya adalah yang C, setengah R. Contoh soal yang kelima. 3 muatan QA dan QB nilainya sama, masing-masing sebesar 4 mikrokolom dan QC sebesar 5 mikrokolom, membentuk bidang segitiga seperti terlihat pada gambar. Jarak antara QA dan QB
diketahui 20 cm. Pada soal ini, yang ditanya adalah besar resultan gaya listrik di muatan C. Untuk menjawab soal ini, kita bisa lakukan hal seperti ini pada gambar. Kita tahu QA dan QC itu memiliki jarak, kita namakan saja jaraknya RCA. Dan QC dan QB, jaraknya kita namakan saja RCB. Nilai RCA dan RCB kita bisa peroleh dari hasil memproyeksikan 20 cm ke arah RCA dan atau ke arah RCB. Kita dapatkan nilai RCA atau RCB nilainya sama sebesar 10 akar 2 cm. Kita misalkan saja RCA dan RCB ini kita namakan sebagai R. Lalu langkah berikutnya kita lihat interaksi antara muatan C dengan A. Muatan C dan A sama-sama positif. Artinya pada muatan C, akibat berdekatan dengan muatan A akan timbul gaya tolak menolak yang arahnya menjauhi muatan A. Kita namakan saja gaya ini sebagai FCA. Lalu kita lihat interaksi antara muatan C dan muatan B. Kedua muatan bernilai positif, artinya akan ada timbul gaya tolak menolak, sehingga pada muatan C akibat interaksi dengan muatan B akan timbul gaya tolak menolak yang arahnya menjauhi muatan B. Kita namakan saja gayanya sebagai FCB. Lalu karena kita tahu sudut yang terlihat pada gambar segitiga tersebut 45 derajat dan 45 derajat, otomatis antara FCA dan FCB itu akan membentuk 90 derajat. Dalam hal ini, FCA dan FCB tegak lurus. Nilai FCA dan FCB itu sama. Kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan. FCA itu nilainya sama dengan FCB. Kita gunakan saja persamaan K QC kali QA sama dengan RCA kuadrat. Atau boleh pakai K QC kali QA per RCB kuadrat. Kita misalkan saja ini nilainya sebagai F. Dan cos theta itu bernilai 90 derajat. Berarti cos 90 derajat bernilai 1. Kita gunakan konsep vektor untuk menyelesaikan soal ini. Jadi, gaya di muatan C itu adalah akar dari FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 FCA kali FCB kali cos theta. Kita masukkan data yang ada. Tadi kita misalkan FCA-nya sebesar F dan FCB-nya sebesar F juga. Cos theta-nya sebesar 90. Kita masukkan datanya. Kita peroleh hasil gaya di C sebesar F akar 2. Lalu kita ganti F-nya dengan K QA kali QC per RCA kuadrat. Kita masukkan angka yang ada di soal, kita peroleh hasilnya. Gaya di C bernilai 9 kali 10 pangkat min 2 kali akar 2 Newton. Contoh soal yang ke-6. Ada 3 muatan tersusun seperti terlihat pada gambar di bawah. Nah, pada soal ini pertanyaannya adalah berapa nilai X agar muatan uji P terbebas dari pengaruh gaya elektrostatik muatan A dan muatan B. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu interaksi akibat dari ketiga muatan ini. Dalam hal ini yang kita tinjau adalah titik P atau muatan uji P. Muatan uji P itu akan saling tolak menolak dengan muatan A, sehingga pada muatan uji P kita bisa gambarkan arah gaya tolaknya menjauhi A. Kita namakan gaya tolaknya ini sebesar FPA. Lalu interaksi yang terjadi antara muatan P dan muatan B itu saling tarik-menarik, sehingga akan timbul gaya pada muatan uji P menuju muatan B. Kita namakan gayanya sebagai FPB. Agar muatan uji P tidak terpengaruh oleh gaya, artinya besarnya gaya FPA harus sama nilainya dengan FPB. Kita masukkan
persamaan gaya Coulomb untuk kasus ini. Dari sini kita akan dapatkan QA per RPA kuadrat itu nilainya akan sama dengan QB per RPB kuadrat. Kita masukkan data berdasarkan angka yang terdapat pada soal, kita hitung, akan kita peroleh hasilnya nilai X sebesar 4 cm. Jadi, supaya muatan uji P tidak terpengaruh oleh gaya dari kedua muatan tersebut, kita letakkan saja muatan P-nya 4 cm di sebelah kiri muatan A. Baik anak-anak, untuk mengulang materi mengenai listrik statis ini, kamu bisa membaca kembali buku paket kamu di halaman 35 sampai 56. Nah, materi yang akan diujikan di mid semester itu berhubungan dengan kuat medan listrik, energi listrik dan potensial listrik, kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor berongga, kemudian ada hukum Coulomb, ada kapasitor keping sejajar, ada rangkaian kapasitor, dan energi kapasitor. Semua topik ini ada di halaman 35 sampai 56. Silakan dibaca. Silakan dipelajari kembali. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.